Gabriela, anakku sayang. Bagian 15. Dalam duka, Tuhan menguatkanku. Malam itu adalah malam yang paling berat dalam hidupku. Ketika aku memutuskan untuk menemani Chelsea tidur di sampingnya, batinku kembali berkecamuk. Dalam kesendirian di malam itu, rasa duka di hatiku terasa menusuk sangat dalam. Aku kemudian bangun dan memandang tempat tidur Gaby di sebelah kamarku yang connecting dengan kamarnya. Kamar Gaby dan kamarku bisa tembus, hanya dibatasi pintu geser. Aku mengenang malam sebelumnya, di mana Gaby masih terbaring tidur di tempat tidur itu dengan pulas. Pagi harinya pun aku masih membangunkan Gaby dari tidurnya di atas tempat tidur itu. Sekarang tempat tidur itu menjadi kosong. Selimut Hello Kitty yang sering dipakainya kini tetap terlipat rapi di atas tempat tidurnya. Rasanya aku tak percaya bahwa Gaby telah tiada. Di malam yang berat itu, aku tidak bisa tidur, dan aku memutuskan untuk berdoa. Di malam itu, entah mengapa aku terdorong untuk berdoa rosario. Aku cari rosario milik Gaby yang waktu itu dibelikan oleh papanya. Lalu aku ambil foto close up Gaby yang terbaru. Aku mulai berdoa di samping Chelsea yang saat itu mulai tertidur pulas. Saat itu adalah hari Jumat dini hari. Jadi, aku berdoa rosario peristiwa sedih. Derai air mataku mulai tertumpah. Makin lama makin deras. Kalau tadi siang kesedihan itu tidak begitu jelas terasa, sebab aku masih sibuk berinteraksi dengan orang-orang. Namun malam itu adalah puncak kesedihanku. Dalam keterpurukanku malam itu, Tuhan kembali menguatkanku dengan cara yang luar biasa. Saat aku mendaraskan doa rosario sambil memandang foto Gaby, aku membayangkan duka cita yang pernah dialami oleh Bunda Maria. Begitu dalam kesedihan dan duka yang pernah dirasakan oleh Bunda Maria saat kehilangan Yesus, putranya yang tunggal. Di situ aku merasa duka citaku malam itu belum seberapa bila dibandingkan dengan duka cita Bunda Maria. Dalam keterkoyakan hati yang mendalam, Bunda Maria tetap tegar dan tetap taat kepada rencana Allah. Ketegaran hati Bunda Maria yang luar biasa begitu menyentuh hatiku pada malam itu. Aku mau terus belajar meneladani Bunda Maria. Malam itu, aku menyelesaikan doa rosario dengan penuh penghayatan dan derai air mata. Doa rosario malam itu adalah doa rosario yang paling menyentuh hatiku, yang belum pernah ku alami sebelumnya. Itulah cara Tuhan dalam menguatkanku secara luar biasa dan di luar kemampuanku. Hari kedua Gaby di rumah duka. Jumat, 18 September 2015. Aku dan Papa Gaby tiba di rumah duka sekitar pukul 9.30 pagi. Aku lalu menyiapkan foto Gaby untuk diletakkan di depan peti jenazah dan di depan pintu masuk rumah duka. Award Gaby juga kutempel di meja dekat foto. Barang-barang kesayangan Gaby aku masukkan ke dalam peti jenazah. Saat hari mulai siang, tamu-tamu mulai berdatangan untuk melihat jenazah Gaby dan mendoakannya. Sekitar pukul 14, seorang prodiakon dari paroki kami beserta seorang temannya hadir dan mendoakan Gaby. Pukul 14.30, mereka menarik kursi dan meletakkannya di samping peti jenazah Gaby.
untuk mulai berdoa rosario. Aku berkata kepada mereka, "Pak, saya juga mau ikut berdoa." Batinku berkata, Gaby pasti senang kalau mamanya juga ikut berdoa untuknya. Lalu kami bertiga mulai berdoa di samping peti jenazah Gaby. Usai berdoa rosario, Pak Prodiakon mengajak kami melanjutkan dengan berdoa koronka kerahiman ilahi. Beliau berkata, "Kita doakan ini untuk menghantar jiwa Gaby masuk dalam kerahimannya." Beliau memberiku sebuah teks doa koronka, dan kami mulai berdoa. Dan tepat pukul 15, kami mendoakan doa jam kerahiman ilahi, yang merupakan puncak dari doa koronka, yang didaraskan tiap jam 3 sore. Dengan doa koronka kerahiman ilahi, kami berharap Allah Bapa membukakan pintu surga untuk Gaby dan memperkenankan jiwa Gaby masuk ke dalam kerahimannya. Sementara itu, sejak siang hari, beberapa wartawan terlihat sibuk meliput berita tentang kepergian Gaby. Mereka juga meliput kedatangan Ketua Komnas Perlindungan Anak beserta rekan-rekannya yang juga hadir untuk melihat jenazah Gaby dan mendoakannya. Pada pukul 19.30, diadakan misa arwah pertama untuk Gaby. Setelah misa arwah selesai, tim pendoa Legio Maria dari paroki kami berkumpul dan berdiri di sekeliling peti jenazah Gaby untuk berdoa rosario. Betapa bahagianya Gaby karena banyak sekali orang yang mendoakannya. Tidak terasa, tamu-tamu di hari itu terus berdatangan silih berganti hingga larut malam. Hari ketiga Gaby di rumah duka, malam kembang. Tanggal 19 September 2015 merupakan malam minggu yang paling kelabu dalam hidupku. Karena malam itu adalah malam kembang dan misa tutup peti Gaby. Misa tutup peti dimulai pukul 19.30 dan dipimpin oleh pastor paroki dari gereja kami. Setelah misa, aku meminta waktu kepada Romo untuk menyampaikan perasaanku tentang Gaby kepada tamu-tamu yang hadir saat itu. Terus terang, aku bukan orang yang terbiasa berbicara di depan orang banyak, apalagi dalam suasana duka seperti itu. Namun saat itu, suara hatiku mendorongku untuk menyampaikan perasaanku tentang Gaby kepada tamu-tamu yang hadir. Aku merasa roh Gaby ada di sana. Perasaanku malam itu begitu kuat, yaitu bahwa Gaby sedang berada di tengah-tengah kami. Dan dia bisa melihat kami yang sedang berkumpul untuk mendoakannya. Maka, aku memaksakan diri untuk menyampaikan kesan dan kebanggaanku bisa menjadi mama Gaby. Aku mau Gaby tersenyum bahagia ketika melihatku mengatakan kepada tamu-tamu yang hadir untuk yang terakhir kalinya, betapa aku sangat menyayanginya, betapa berartinya Gaby dalam hidup kami, dan betapa bahagianya aku bisa menjadi mama Gaby. Intinya aku mau bilang, Bibi, Mama bersyukur dan bangga sudah memiliki Bibi. Apalagi pas Mama tahu kalau Bibi ternyata tenggelam karena niat mau tolongin temen. Mungkin roh Gaby mau bercerita kepada kami, kenapa ia bisa sampai tenggelam. Namun sayang, kami sudah tidak bisa lagi mendengar suaranya saat itu. Untunglah saat siang hari sebelum misa tutup peti diselenggarakan, aku diberitahu oleh seseorang tentang kronologi tenggelamnya Gaby. Sebelumnya, aku dan Gaby sudah menyusun banyak sekali rencana untuk hari esok. Gaby mau makan puding loaf buatanku sepulang sekolah. Gaby mau les renang pada hari Jumat. Gaby mau ikut datang ke reuni akbar di sekolahku pada hari Sabtu. Gaby mau nyobain beberapa jenis makanan yang ada di mall. Dan masih banyak lagi.
Namun semua rencana itu hanyalah tinggal rencana yang tidak pernah terrealisasi. Kejadian yang menimpa Gaby ini menyadarkanku bahwa hidup ini benar-benar sementara. Gaby yang begitu sehat, lincah, energik, ceria, memiliki semangat hidup yang tinggi, dan baru mulai belajar untuk menjadi anak yang mandiri, secara tiba-tiba harus meninggalkan dunia ini. Inilah hidup. Begitu banyak hal yang bisa terjadi di luar kemampuan kita.